Tak ada agenda, Argentina hanya fokus melawan timnas Indonesia selama di Jakarta. Ketua PSSI Erick Thohir memastikan bahwa timnas Argentina tidak akan menjalani kegiatan lain ketika datang ke Jakarta untuk beruji coba dengan timnas Indonesia dalam FIFA Matchday. Dengan sangat menyesal karena mereka juara dunia dan banyak pemain bintang, jadi memang ada pembatasan, mohon dimaklumi, ujar Erick Thohir. Jadi tidak ada yang namanya coaching klinik, gala dinner, atau yang lain-lain. Jadi memang kami dituntut untuk mengapresiasi pertandingannya, bukan sampingannya. Erick Thohir menganggap bahwa uji coba timnas Indonesia kontra Argentina sangat penting sebab pamor tim berjulukan skuad Garuda itu akan meningkat di mata dunia. Argentina akan membawa hampir seluruh pemain terbaiknya kontra timnas Indonesia termasuk Lionel Messi, Enzo Fernandez, Angel Di Maria, Julian Alvarez, hingga Alexis McAllister. Daftar harga tiket timnas Indonesia versus Argentina. PSSI akhirnya merilis harga tiket resmi pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas Argentina Senin 29 Mei 2023. Laga itu rencananya akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 Juni 2023. Menurut Erick Thohir, harga tiket paling murah laga timnas Indonesia Argentina mencapai Rp600.000, sementara yang termahal mencapai Rp4.250.000. Kategori 3 itu Rp600.000, kategori 2 Rp1.200.000, VIP Barat dan VIP Timur 4.250.000, jelas Erick Thohir. Erick Thohir kemudian menjelaskan penjualan tiket laga timnas Indonesia versus timnas Argentina akan dimulai pada 5 Juni 2023. Namun pada tanggal 5 Juni itu baru bisa diikuti oleh pemegang kartu salah satu bank plat merah. Penjualan tiket nantinya akan dilakukan melalui website PSSI, juga melalui platform penjualan tiket daring yang selama ini menjadi rekan PSSI. Cara membeli tiket laga timnas Indonesia versus Argentina. PSSI sudah menyiapkan sekitar 60.000 tiket untuk laga melawan timnas Argentina. Proses penjualan tiket akan dimulai pada Rabu 5 Juni 2023. Penjualan tiket laga timnas Indonesia versus timnas Argentina itu dilakukan melalui situs resmi PSSI dan tiket.com. Namun pada tanggal 5 Juni 2023 tersebut, hanya nasabah BRI yang bisa melakukan transaksi pembelian tiket. Baru pada tanggal 6 dan 7 Juni 2023, nasabah dari bank lain bisa ikut membeli tiket laga timnas Indonesia melawan timnas Argentina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pihaknya cukup ketat dalam penjualan tiket ini. Satu KTP hanya bisa digunakan untuk membeli 2 tiket. Sementara itu, CEO Tiket.com George Hendrata menyatakan pihaknya juga sangat siap menyambut laga timnas Indonesia melawan timnas Argentina pada 19 Juni 2023. Bahkan pihaknya mengaku sudah mengantisipasi kemungkinan tiket war alias banyaknya masyarakat yang berminat untuk menyaksikan laga itu. Ia juga menjamin kemungkinan websitenya akan down sangat kecil. Erick Thohir kirim timnas U22 peraih medali emas ke ASEAN Games 2022. Ketua PSSI Erick Thohir akan mengirim timnas Indonesia U22 peraih medali emas SEA Games 2023 ke ASEAN Games 2022 Hangzhou, China. Timnas Indonesia U22 didikan Indra Safri bakal berpartisipasi di ASEAN Games 2022 pada 23 September sampai 8 Oktober 2023. Pesta olahraga negara-negara Asia itu seharusnya bergulir pada 10 sampai 15 September 2022, namun terpaksa diundur lebih dari setahun akibat pandemi COVID-19 di China. Erick Thohir mengatakan bahwa aturan usia pemain dalam cabang olahraga ASEAN Games 2022 menjadi U24 karena sempat tertunda selama setahun. Umumnya ASEAN Games menerapkan regulasi U23 seperti pada edisi 2018 ketika Indonesia menjadi tuan rumah. Pada ASEAN Games 2018, timnas U23 berhasil lolos dari penyisihan grup, namun disingkirkan Uni Emirat Arab UEA di babak 16 besar. PSSI targetkan timnas Indonesia tahan imbang Argentina di GBK. PSSI telah menetapkan target realistis untuk timnas Indonesia ketika beruji coba dengan timnas Argentina. Tim berjulukan skuad Garuda itu diminta untuk bisa menyimbangi Lionel Messi dan kawan-kawan secara peringkat FIFA per 6 April 2023. Kedua tim bak langit dan bumi. Argentina selaku juara Piala Dunia 2022 bercokol di peringkat pertama dengan 1.840,93 poin. Sementara timnas Indonesia jauh berada di bawahnya. Armada Sintayong itu menduduki posisi ke-149 lewat nilai 1046,14. Argentina akan membawa hampir seluruh pemain terbaiknya kontra timnas Indonesia, termasuk Lionel Messi, Enzo Fernandez, Angel Di Maria, Julian Alvarez, hingga Alexis McAllister. Sementara itu, timnas Indonesia akan memulai persiapan pada 5 Juni 2023 untuk FIFA Matchday. Namun, skuad Garuda bakal bentrok dengan timnas Palestina lebih dulu. Timnas Indonesia akan menjamu Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, GPT Surabaya pada 14 Juni 2023.
PSIS kembali datangkan 2 pemain baru jelang Liga 1. PSIS Semarang kembali mendatangkan 2 pemain baru untuk melengkapi komposisi skuadnya di Liga 1 musim depan. Rekrutan anyar itu ialah Rizky Darmawan dan Muhammad Akrom. Dengan demikian, Rizky Darmawan bakal menjadi penjaga gawang kedua yang direkrut PSIS Semarang pada bursa transfer ini. Sebelumnya mereka sudah terlebih dahulu mendatangkan Saiful Samsudin. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi menyebut bahwa langkah ini diambil untuk menambah stok pemain di posisi kiper. Apalagi Adi Satrio bakal sering mendapat panggilan tim nasional. Sementara itu, perekrutan Muhammad Akrom memang terhitung unik sebab Mahisa Jenar biasanya lebih sering mempromosikan para pemain mudanya yang berasal dari tim elit Pro Academy. Akrom memang menjadi salah satu penyerang yang potensial. Pasalnya pemain yang musim lalu bermain di Liga 2 bersama Persikap Kabupaten Bandung ini sempat dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia U20. Tak banyak rekrut pemain dari tim Liga 1, Arema dinilai punya fighting spirit tinggi. Arema FC bisa dibilang tak melakukan kejutan di bursa transfer untuk Liga 1 2023-2024. Sampai saat ini mereka baru mendatangkan striker asing Gustavo Almeida, sedangkan rekrutan dari Liga 1 baru Rifat Marasabesi dan Gufron Almaruf. Sisanya 7 pemain yang sudah dikontrak berasal dari Liga 2. Padahal musim lalu Singoedan membuat kejutan dengan mengumpulkan barisan pemain syarat pengalaman seperti Hasim Kibu, Adam Alis, Irsat Maulana, Hanisa Gara, dan lainnya. Namun bukan berarti musim ini Arema asal merekrut pemain. Tim pelatih memilih pemain yang punya fighting spirit tinggi. Mantan pemain Arema Effendi Aziz memberikan penilaian terkait kekuatan Singoedan musim ini karena beberapa waktu lalu dia sempat menyaksikan latihan Singoedan di Stadion Gajayana, Kota Malang. Persita Tangerang perpanjang kontrak 3 pemain dengan durasi lebih dari 1 musim. Akhir pekan lalu Persita mengumumkan perpanjangan kontrak 3 pemainnya jelang Liga 1 2023-2024. 3 pemain tersebut adalah Muhammad Toha, Bayi Sinyong, dan Javlon Guseinov. Javlon X Borneo mendapat kontrak sampai tahun 2025, sementara 2 pemain lainnya lebih panjang yaitu sampai tahun 2026. Toha sendiri berstatus kapten Persita. Kesetiaan Toha sudah tak perlu diragukan lagi di mana dirinya sudah berada di Persita sejak tahun 2017 silam atau saat tim masih bermain di Liga 2. Sosok asal Bontang ini sudah memainkan lebih dari 100 pertandingan bersama pendekar Cisadane. Bayi Sinyong yang akan menjalani musim ketiganya bersama Persita tahun ini juga bersyukur bisa mendapat kepercayaan dari manajemen dan klub untuk terus berada di Tangerang. Persita banyak berbenah menuju Liga 1 2023-2024. Manajemen tim berjulukan pendekar Cisadane ini juga mengangkat Walter Zengas sebagai direktur teknik tim.